Pernah nggak sih belakangan ini Anda ngerasa cemas banget soal kondisi keuangan? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam bahasan kita kali ini, kita akan lihat kenapa Tuhan itu tetap jadi sumber pemeliharaan kita, bahkan saat ekonomi lagi nggak menentu kayak sekarang. Coba deh, kita jujur-jujuran. Siapa sih di antara kita yang nggak pernah khawatir soal masa depan? Mungkin mikirin tagihan bulan depan, biaya sekolah anak yang makin mahal, atau jangan-jangan soal karir yang rasanya kok gini-gini aja. Rasa cemas itu nyata banget, dan seringkali bikin kepala jadi berat. Kita semua ngerasain kan, tiap kali mau pesan makan online, harganya udah beda lagi. Atau pas belanja bulanan ke supermarket, rasanya kok isi keranjang makin sedikit, padahal bayarnya makin banyak. Ini tekanan nyata yang kita hadapi tiap hari. Dan masalahnya, ini bukan cuma soal pengeluaran pribadi kita aja. Coba deh lihat berita. Isinya soal ekonomi global yang lagi goyah, pasar saham yang naik turun nggak karuan, semuanya serba nggak pasti. Ini nambah satu lapisan kekhawatiran lagi di atas yang udah ada. Dan tentu aja, soal pekerjaan. Di zaman sekarang, kerjaan yang stabil itu rasanya udah kayak barang langka. Semua ketidakpastian ini kalau digabung, wah bener-bener bisa bikin kita lelah, baik secara mental maupun emosional. Tapi, di tengah semua kegelisahan ini, ada sebuah janji yang luar biasa kuat yang perlu kita pegang erat-erat. Coba kita lihat ayat dari Filipi 4 ayat 19 ini. Ini bukan sekedar kata-kata penenang biasa loh, ini adalah fondasi yang kokoh banget buat iman kita. Nah, yang bikin janji ini jadi makin dahsyat itu adalah konteks di baliknya. Ini bukan janji yang ditulis dari situasi yang enak, nyaman, dan serba ada. Justru sebaliknya. Coba kita bayangin sebentar, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, bukan dari kantor yang nyaman atau kafe yang asik, tapi dari balik jeruji besi penjara Roma. Dari tempat yang paling terbatas, paling sempit, dia justru nulis tentang pemeliharaan Tuhan yang tanpa batas. Luar biasa kan? Jadi, poin kuncinya di sini. Keyakinan Paulus itu sama sekali nggak goyah oleh tembok penjaranya. Kenapa? Karena fondasinya bukan pada keadaan yang bisa berubah-ubah, tapi pada karakter Allah yang nggak akan pernah berubah. Inilah jangkar yang bikin kita tetap kokoh di tengah badai kehidupan. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi isi janjinya. Ada satu pembedaan yang penting banget untuk kita pahami di sini, yaitu bedanya antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Coba perhatiin deh. Ayat ini menjanjikan pemenuhan segala keperluanmu, bukan semua keinginanmu. Keperluan itu ya hal-hal mendasar kayak makanan, tempat tinggal, kekuatan buat jalanin hari. Nah, kalau keinginan, bisa jadi itu gadget keluaran terbaru atau liburan mewah yang kita lihat di medsos. Tuhan berjanji menopang hidup kita, bukan untuk memanjakan setiap kemauan kita. Sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling luar biasa dari janji ini, yaitu skala atau ukuran pemeliharaan yang ditawarkan. Nah, perhatikan baik-baik frasa kuncinya, menurut kekayaannya. Ini beda banget loh sama dari kekayaannya. Gini deh, kalau seorang miliarder memberi Anda uang dari kekayaannya, mungkin dia cuma kasih sebagian kecil. Tapi kalau dia memberi menurut kekayaannya, itu artinya sebanding dengan total kelimpahan yang dia punya. Allah nggak ngasih kita sisa-sisa. Dia memberi sesuai dengan kelimpahannya yang tak terbatas. Ini mengubah segalanya. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan itu nggak ada hubungannya sama inflasi, resesi, atau kondisi pasar saham. Standar yang dia pakai itu kekayaan surga, yang nggak pernah habis dan nggak pernah berkurang nilainya. Oke, setelah kita paham janji yang luar biasa ini, pertanyaannya sekarang, terus gimana cara kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tagihan dan tekanan? Ini dia 4 langkah praktisnya. Pertama, stop mengukur kesetiaan Tuhan dari saldo rekening bank atau berita ekonomi. Kedua, yuk belajar jujur sama diri sendiri buat bedain mana yang beneran kebutuhan dan mana yang cuma keinginan sesaat. Ketiga, pilih secara sadar untuk merespons dengan iman, bukan dengan cemas. Tiap kali rasa khawatir itu datang, langsung ingat lagi janji ini. Dan yang terakhir, tetap setia dalam ketaatan. Percaya bukan berarti kita jadi malas-malesan ya. Ini kalimat pengingat yang kuat banget buat kita pegang. Keuangan kita mungkin bisa naik turun, tapi sumber sejati kita gak akan pernah goyah dan gak akan pernah habis. Jadi inilah inti dari semua obrolan kita. Yuk kita geser fokus kita. Sumber kehidupan kita yang sejati itu bukan kondisi ekonomi, bukan pasar kerja, bukan juga investasi kita. Sumber kita adalah Allah yang hidup, yang secara aktif peduli dan memelihara kita.
Sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Gimana ya cara Anda menjalani hidup, cara Anda membuat keputusan, dan cara Anda memandang masa depan kalau Anda benar-benar percaya bahwa sumber yang Anda miliki itu tak terbatas? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.